Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Salma Mufidah. Di sini saya akan menjelaskan seputar LMS, yaitu Learning Management System. Apa itu MLS? Bagaimana fungsinya bagi pengajar di era 4.0? Juga apa saja fitur-fitur yang ada dalam LMS. Kita pertama menuju ke definisi. Apa itu definisi LMS, Learning Management System? Learning Management System adalah suatu perangkat lunak yang mana dirancang untuk membuat, mendistribusikan sampai kepada yang mengatur penyampaian materi pembelajaran. Nah, kemudian apa saja sih fungsi dari Learning Management System yang ada di era 4.0 ini untuk membantu para pengajar? Yaitu yang pertama ada merencanakan dan membuat silabus. Jadi di sini membantu pengajar untuk bagaimana sih bisa merencanakan dan membuat silabus menjadi lebih mudah. Yang kedua, mengelola bahan pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga, dapat berfungsi membantu mengelola aktivitas pembelajaran siswa, lalu mengelola nilai, kemudian rekapitulasi absen, terus menampilkan transkrip nilai, kemudian juga bisa berdiskusi. Di sini LMS juga dapat digunakan sebagai diskusi serta kuis. Kemudian memudahkan merencanakan pembelajaran online karena di sini sifatnya berbasis aplikasi maupun platform web. Nah, kemudian yang terakhir memudahkan siswa mengakses konten atau materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Jadi efektif dan fleksibel ya. Oke, sekarang kita menuju kepada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan LMS. Nah, pastinya segala sesuatu itu ada kekurangan dan kelebihannya ya. Nah, untuk kelebihan dari penggunaan LMS di era 4.0 ini, yang pertama, biayanya murah. Kenapa disebut biayanya murah? Karena LMS ini bisa diakses dengan menggunakan platform web atau aplikasi yang mana tidak membutuhkan biaya lebih, hanya tinggal mengunduh saja atau mendaftarkan saja. Biasanya oleh instansi sudah ada, misalnya seperti Siakat atau e-learning, itu dari instansi atau dari sekolah atau dari kampus itu sudah menyediakan. Nah, kemudian efisiensi waktu. Nah, di sini semua jadwal pembelajaran ini dapat terlaksana sesuai rencana, meskipun guru tersebut atau pengajar tersebut ada keperluan, misalnya seperti ada rapat atau punya agenda lain, atau bisa juga pelatihan. Nah, di sini dengan adanya LMS ini memudahkan mengefisiensi waktu. Jadi distribusi materi, tugas-tugas, dan sampai kepada ujian, kuis, dan lain sebagainya ini menjadi mudah dan tepat waktu sesuai jadwal. Nah, di sini siswa juga bisa mengumpulkan tugas-tugas di mana saja dan kapan saja. Adapun bisa juga diberikan tenggat waktu tertentu yang mana memudahkan pengajar ini mengoreksi tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga, mudah mengatur materi. Nah, materi pembelajaran yang ada pada LMS ini menjadi mudah dicari dan diatur, sehingga akan memudahkan siswa mencari bahan ajar jika sewaktu-waktu diperlukan kembali. Jadi tersedianya materi yang ada dalam LMS yang sudah terdistribusi oleh pengajarnya, nah ini bisa juga dilihat oleh siswa tersebut di mana saja dan kapan saja. Jadi tidak ada alasan lagi untuk ketinggalan pelajaran atau tidak tahu materi apa gitu. Kemudian fleksibel. Nah, maksud dari fleksibel di sini ini LMS menjadi praktis. Nah, kenapa disebut praktis? Karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga tidak perlu khawatir ada siswa yang ketinggalan pelajaran. Lalu belajar tidak membosankan. Nah,
Dengan adanya LMS ini, guru dapat menyediakan konten-konten pembelajaran yang bervariasi seperti video pembelajaran, animasi. Nah, tidak hanya berupa teks dan suara, bisa juga berupa gambar, video animasi gitu tadi. Agar pembelajaran di sini bervariasi, lebih jelas dan tidak membosankan dan tidak monoton bagi siswa, supaya siswa di sini tidak merasa jenuh, apalagi sekarang pembelajaran daring yang mana mengharuskan siswa untuk menghindari tatap muka, kontak fisik. Jadi ya hanya bisa tatap muka atau mengerjakan soal lewat e-learning atau platform web yang lain seperti Google Classroom atau presentasi juga bisa menggunakan virtual. Nah, kemudian mendorong belajar mandiri. Nah, dengan adanya LMS di sini, siswa di sini sedikit diajak untuk lebih aktif dalam belajar karena LMS ini mengharuskan pengguna mengakses melalui perangkat mobile. Nah, disinilah peran penting guru untuk mendorong siswa menggunakan fasilitas tersebut untuk mencari alternatif sumber bahan belajar agar menjadi bekal siswa, menjadikan siswa mandiri, karena dituntut untuk bagaimana dia belajar di luar pembelajaran atau melalui tanpa melalui kontak fisik begitu. Nah, di sini juga dapat melatih pengajar untuk menerapkan digital learning di era 4.0 ini. Kemudian kelebihan yang lain yaitu yang ketujuh, terdokumentasi. Nah, dengan adanya LMS ini, semua kegiatan belajar mengajar dapat terdokumentasi secara digital dan tentunya aman. Nah, LMS memungkinkan hal itu semua dari mulai proses belajar mengajar, penugasan, monitoring siswa, kuis, sampai ke ujian dan evaluasi. Bagaimana evaluasi hasil belajar siswa itu bisa diakses melalui LMS. Nah, kemudian yang ke-8, mudah mengelola administrasi. Nah, dengan kemudahan pendokumentasian secara digital tersebut, maka pengelolaan administrasi di sini menjadi lebih mudah dan cepat. Contohnya, kita tidak perlu repot-repot lagi dengan pencarian arsip atau file-file yang dengan tumpukan kertas yang menggunung. Nah, sekarang kemudian LMS ini bisa menyimpan seluruh file-file entah itu materi atau dokumentasi sampai kepada nilai-nilai transkrip nilai siswa. Nah, ini dapat dijadikan satu file atau satu folder begitu. Kemudian yang ke-9, memudahkan interaksi. Nah, bagi sebagian siswa mungkin ada yang bisa berinteraksi secara langsung, malah tapi sebagian siswa ada juga yang membuat interaksi secara langsung ini membuat mereka kurang nyaman. Nah, di sini dengan interaksi tidak langsung via perangkat mobile, seorang siswa generasi 4.0 ini diharapkan dapat mengekspresikan dirinya lebih mendalam, juga melatih supaya tidak canggung. Karena dengan LMS kita juga dapat berinteraksi di mana saja dan kapan saja, bahkan dengan orang yang jauh sekalipun, seperti menggunakan media Zoom atau Google Meet begitu. Nah, seperti tugas wawancara dengan orang asing ini memudahkan kita, karena dengan menggunakan platform tersebut kita tidak perlu jauh-jauh sampai ke negaranya. Kemudian yang terakhir, kesempatan mengedukasi. Nah, penerapan LMS ini sekaligus dapat menjadi momen yang tepat bagi guru dan orang tua siswa untuk mengedukasi tentang penggunaan teknologi. Jadi melatih digital learning yang mana sesuai dengan perkembangan zaman, menjadikan
kita untuk dituntut oleh perkembangan zaman, menjadikan kita lebih kreatif lagi bagaimana menginovasikan pembelajaran. Nah, perangkat mobile yang saat ini digunakan ini juga memiliki fungsi yang dapat mendatangkan manfaat bagi diri sendiri, tidak hanya melulu hanya mencari kesenangan semata dan kegiatan yang kurang berguna. Jadi pentingnya mobile yang saat ini digunakan oleh zaman 4.0 itu juga tidak hanya untuk kesenangan semata atau kegiatan yang kurang bermanfaat gitu. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai digital learning. Oke, itu tadi kelebihan dari LMS. Nah, sekarang apa sih kekurangan dari LMS? Segala sesuatu pasti ada kekurangannya ya. Nah, yang pertama, membutuhkan koneksi internet yang kuat untuk dapat mengakses konten pembelajaran pada LMS. Nah, di sini untuk menggunakan LMS dengan menggunakan platform web maupun aplikasi. Nah, di sini koneksi internet yang dibutuhkan ini harus kuat dan stabil. Nah, jika tidak, maka proses pembelajaran melalui LMS di sini akan terhambat karena dengan adanya koneksi internet atau misalnya jaringan, kuota, sinyal dan lain sebagainya yang tidak stabil atau kurang. Nah, kemudian yang kedua, kekurangan dari LMS yaitu mengurangi interaksi fisik antar guru dan siswa maupun siswa dengan siswa yang lainnya, yang mana bisa berdampak pada psikologi dalam berinteraksi sosial. Nah, misalnya jika ada seorang siswa yang bertanya melalui LMS sementara guru tersebut baru online-nya besok, nah, maka jawaban dari guru itu baru bisa diterima siswa pada besoknya hari gitu. Jadi tidak ada kurang adanya notifikasi begitu. Nah, kemudian yang ketiga, kekurangannya dari LMS di sini membutuhkan perangkat penunjang berupa komputer, laptop maupun smartphone. Nah, tentu di sini tidak semua orang itu berkecukupan perekonomiannya. Mungkin bagi sebagian orang ada yang tidak memiliki salah satu perangkat tersebut, entah dari ya tadi ekonomi keluarga yang kurang mendukung atau faktor lain yang menyebabkan susahnya pembelajaran online dengan menggunakan LMS. Jadi perangkatnya itu harus siap. Kemudian kekurangan yang lain di sini harus adanya perlu bimbingan orang tua. Nah, di sini penggunaan perangkat mobile dan internet tanpa pengawasan, tanpa bimbingan orang tua bisa dimungkinkan akan terjadinya penyalahgunaan teknologi. Nah, baik itu untuk anak usia dini, bahkan remaja maupun dewasa sekalipun. Jadi di sini harus tetap adanya bimbingan dari orang tua, karena dikhawatirkan ada konten-konten negatif atau disalahgunakan gitu, ada penyalahgunaan teknologi dan lain sebagainya begitu. Nah, di sini kita bisa melihat contoh-contoh LMS ya. Contoh-contoh LMS di sini ada Google Classroom, terus ada Moodle. Nah, di dalam Moodle di sini bisa diakses e-learning dari instansi sekolah kita atau instansi kampus. Nah, untuk memudahkan kita langsung mengeklik, mengerjakan tugas-tugas atau mengakses materi yang mana sudah diberikan oleh guru. Nah, di sini pengajar juga bisa menambahkan beberapa materi yang mana bisa diakses kapan saja dan di mana saja bagi siswa-siswanya. Kemudian ada e-learning.
e-learning sekolah. Nah, biasanya di sini e-learning sini memudahkan, sama fungsinya dengan Moodle, ya memudahkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran atau sampai ke tugas-tugas, kuis, diskusi dan lain sebagainya. Juga memudahkan pengajar untuk transkrip nilai juga bisa. Kemudian ada psikologi, ada siakat dan lain sebagainya. Kemudian apa saja sih fitur-fitur LMS yang mana mendukung proses belajar online? Nah, yang pertama, dalam platform atau aplikasi LMS biasanya ada beberapa fitur-fitur ya, fitur-fitur unggulan yang diantaranya yang pertama ada tampilan atau user interface UI yang mudah digunakan. Nah, dalam LMS ini menyajikan interface antarmuka yang menarik dan sangat penting agar mudah diakses, mudah dipahami oleh para penggunanya. Nah, bagi penyedia LMS, fitur antarmuka ini sama halnya dengan Google Meet. Nah, Google Meet atau media Zoom. Ini juga bisa menarik dan menambah estetika laman web LMS sehingga bisa menarik bagi para calon pengguna baru. Kemudian yang kedua ada pendaftaran bisa dengan online. Nah, di sini LMS menggunakan pendaftaran online. Bagi mahasiswa bisa dihubungkan dengan sistem informasi akademik kampus atau sistem informasi akademik sekolah biasanya. Nah, fitur pendaftaran ini juga memudahkan kita untuk bagi mahasiswa itu memilih mata kuliah yang diperlukan atau memilih kelas yang diperlukan. Tentang fitur pendaftaran merupakan fitur yang wajib dimiliki oleh sebuah LMS. Nah, tentang data diri kita dan lain sebagainya itu terdapat dalam LMS. Nah, melalui fitur ini siswa maupun mahasiswa dapat mendaftarkan dirinya secara online melalui laman LMS dan juga dapat melihat silabus yang sudah dipersiapkan oleh pengajarnya. Kemudian ada kelas daring online. Nah, fungsi LMS untuk membantu pembelajaran daring. Untuk itu LMS di sini ada menyediakan fitur kelas daring. Yang dimaksud dengan kelas online atau kelas daring yaitu kelas yang menyajikan proses belajar mengajar tanpa mengharuskan kontak fisik. Nah, di sini dalam digital menerapkan juga digital learning 4.0 yang mana bisa menyajikan beragam materi pembelajaran digital, tidak hanya berupa teks maupun teks atau gambar, tapi juga bisa dalam berupa video, animasi pembelajaran, kemudian audio, rekaman suara, materi pembelajaran, dokumen atau artikel yang mana bisa dipelajari secara mandiri oleh siswa dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu fitur forum diskusi dan kelas. Nah, LMS di sini juga harus menyediakan forum diskusi sehingga dapat menghubungkan antar siswa dengan guru maupun siswa dengan yang lainnya. Jadi komunikasi di sini tidak terhambat walaupun proses pembelajaran secara daring atau tidak ada yang kontak fisik. Nah, di sini bisa diadakan diskusi. Nah, mana untuk memudahkan memudahkan keaktifan siswa di sini. Nah, kemudian ada fitur video conference. Nah, itu video conference ini dilakukan untuk untuk pembelajaran tatap muka secara virtual. Nah, bisa dikatakan untuk pembelajaran sinkronus, dan fitur video conference ini bisa langsung digunakan untuk penyampaian materi secara langsung dan berinteraksi antar siswa maupun guru dengan siswa lainnya. Jadi video conference memudahkan interaksi secara langsung tatap muka walaupun tidak bisa berkontak fisik.
Kemudian ada kuis dan ujian online. Nah, LMS yang bagus juga menyediakan fitur kuis dan ujian online ya, fitur kuis agar para pengajar di sini dapat melakukan evaluasi belajar, bagaimana mengevaluasi siswanya tanpa berkontak fisik. Apalagi sekarang pandemi mengharuskan kita untuk menjauhi kontak fisik. Kemudian yang terakhir itu untuk laporan. Nah, LMS sudah selayaknya menyediakan fitur laporan yang mana dapat memudahkan guru dan siswanya dalam melacak perkembangan. Nah, guru di sini bisa melacak perkembangan siswa maupun begitu pula dengan siswanya dapat mengetahui bagaimana kemampuannya, nilainya atau perkembangan siswanya. Fitur ini juga berguna untuk mengecek absensi dan bisa juga untuk absensi siswa, absensi kehadiran siswa. Jadi di sini guru tidak susah-susah lagi untuk mengabsensi satu persatu. Jadi siswa di sini bisa secara mandiri absensi. Nah, intensitas para siswa mengakses materi pembelajaran juga bisa, sama juga bisa memonitoring pengerjaan tugas siswa. Nah, bagi siswa yang telat mengumpulkan atau apa, bisa diakses ada fitur deadline-nya itu, deadline tugas. Nah, sampai bisa melakukan rekap jawaban kuis. Nah, jika mengadakan kuis ya, di sini LMS bisa juga melakukan rekapan jawaban kuis. Jika ada mengadakan kuis atau ujian bagi siswa. Jadi kesimpulannya di sini kita sebagai pengajar khususnya di era 4.0 ini, bagaimana kita pintar-pintar menginovasi edukasi di era 4.0 ini, khususnya dengan mengembangkan digital learning yang mana bisa digunakan LMS, Learning Management System, sebagai perantaranya. Nah, Learning Management System di sini juga dengan manfaatnya yang berbagai macam tersebut dan serta kelebihan dan kekurangannya, kita juga dapat menimbang-nimbang atau menggunakan platform web atau LMS di sini dengan lebih baik dan lebih inovatif lagi. Oke, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.